Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 054678563, Program Pendidikan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam term dan sesat pikir. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis, namun saya akan menjelaskan 3 macam term. Yang pertama, term umum atau general term, yaitu term yang mengacu pada sekelompok objek atau individu yang memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu yang sama. Contohnya kata manusia, hewan, kendaraan. Yang kedua, yakni term khusus atau singular term, yaitu term yang merujuk secara langsung pada suatu individu atau objek tertentu. Contohnya Soekarno, Jakarta, Gunung Merapi. Bisa dijelaskan bahwasanya term khusus bersifat individual dan hanya menunjuk pada satu entitas yang jelas. Yang ketiga adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret mengacu pada benda atau hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya meja, rumah, air. Term abstrak sendiri mengacu pada konsep, keadaan atau kualitas yang tidak bisa ditangkap langsung oleh panca indera. Contohnya keberanian, keadilan, kebahagiaan, dan keindahan. Perbedaan utama antara term konkret dan abstrak terletak pada wujudnya, apakah bisa dilihat atau disentuh secara fisik atau hanya dipahami secara mental atau konseptual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang membuat suatu argumen tampak meyakinkan, padahal secara logis. Biasanya terjadi karena argumen yang dibangun dengan cara yang menyesatkan, tidak relevan, atau tidak valid. Berikut adalah contoh dari bentuk logical fallacy. Yang pertama ada ad hominem, yakni menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contoh, jangan dengarkan pendapat dia tentang ekonomi, dia kan cuma tukang ojek. Maksudnya ialah alih-alih menanggapi argumen ekonomi yang disampaikan, pembicara justru menyerang latar belakang pribadi. Dan yang kedua ada straw man, yakni mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah agar lebih mudah diserang. Contoh, si A berkata kita perlu regulasi lingkungan yang lebih ketat, dan dijawab B, jadi kamu mau kita semua hidup tanpa listrik atau kendaraan. Bisa dijelaskan bahwasanya B menyederhanakan dan membelokkan argumen A agar tampak ekstrim dan tidak masuk akal. Dan yang terakhir adalah bandwagon atau argumentum ad populum, yakni menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, semua orang investasi di kripto, jadi pasti itu menguntungkan. Bisa dijelaskan bahwasanya popularitas bukanlah bukti kebenaran atau keuntungan. Berikut adalah cara-cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, fokus pada rasionalitas dan data, bukan pada perasaan atau dorongan. Yang kedua, menilai pernyataan dari dorongan orang lain secara menyeluruh, baik dengan membalikannya atau menyederhanakannya. Yang ketiga, pemanfaatan prinsip-prinsip penting, apakah hasilnya benar-benar mengikuti dari dasar yang ada. Yang keempat, latihan biasa untuk membaca diskusi dengan pemikiran analitis dan argumen yang konstruktif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.